Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan terkait asuhan keperawatan terkait masalah resiko gangguan jiwa. Yang pertama adalah standar asuhan keperawatan klien dengan ansietas. Seperti kita tahu, ansietas itu adalah kecemasan ya. Oke, kita mulai ya. Nah, ansietas adalah keadaan emosi dan pengalaman subjektif individu tanpa objek yang spesifik. Ingat, tanpa objek yang spesifik ya. Nah, misalnya karena ketidaktahuan dalam mendahului semua. Misalnya seperti apa? Seperti masuk sekolah, pekerjaan baru, atau melahirkan anak. Jadi, ansietas ini tanpa tahu objek yang spesifiknya seperti apa. Nah, apa sih tanda gejalanya? Nah, subjektifnya biasanya tidak nafsu makan, diare, gelisah, berkeringat, gemetar, sakit kepala, lelah, sulit berpikir, mudah lupa, merasa tidak berharga, perasaan tidak aman-aman saja, merasa tidak bahagia, sedih dan sering menangis, sulit menikmati kegiatan harian, serta kehilangan minat gairah. Lalu apa tanda gejala objektif pada ansietas ini? Biasanya nih, pasien-pasien yang dengan ansietas nih, nadinya dan tekanan darahnya naik, tidak mampu menerima informasi dari luar nih biasanya. Berfokus pada apa yang menjadi perhatiannya saja. Ketakutan atas sesuatu yang nggak jelas, tidak spesifik, takut entah karena kenapa. Pekerjaan sehari-hari terganggu. Jadi karena cemasnya sehingga dia pekerjaannya terganggu karena adanya ansietasnya ini tadi. Tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari ya, karena cemasnya tadi ya. Gerakan meremas tangan. Nah, ini meremas tangan biasanya bicaranya tuh berlebihan dan agak cepat biasanya tanda objektifnya orang ansietas. Ini diagnosanya adalah ansietas. Lalu apa tindakan perawatan yang untuk kita lakukan? Ya, tentunya tindakan ini adalah tujuannya mampu mengenal ansietas itu sendiri, mengatasinya melalui teknik relaksasi, distraksi, hipnotis 5 jari, kegiatan spiritual ya. Nah, tindakan keperawatan pada klien ansietas ini yang pertama adalah kita bisa berdiskusi terkait apa sih penyebab ansietas, proses terjadinya, tanda gejalanya, akibatnya apa. Lalu kemudian melatih teknik relaksasi fisik, melatih mengatasi ansietas dengan cara distraksi yang tadi ya, dengan cara melihat TV ataupun dengan cara melihat pemandangan seperti itu. Kemudian ada hipnotis 5 jari ya. Tentunya ini adalah untuk mengalihkan perasaan ansietasnya tadi. Kemudian melakukan kegiatan spiritual. Tindakan perawatan pada keluarga apa? Kalau tadi kan pada pasiennya, kalau sekarang adalah pada keluarga. Tentunya tujuannya adalah keluarga mampu mengenal masalah ansietas ya pada pasien yang dirawatnya ya. Keluarga mampu mengambil keputusan merawat klien dengan ansietas itu harus diapain ya. Merawat klien dengan ketidakberdayaannya seperti apa. Keluarga mampu menciptakan lingkungan yang nyaman dengan pasien yang ansietas ini. Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, memfollow up agar tidak terjadi kekambuhan klien dengan ketidakberdayaan tadi ya. Nah, ini ya tindakannya berdiskusi dengan keluarga, merawat pasien dengan ansietas, kemudian diskusi masalah yang dihadapi dalam merawat klien, menjelaskan pengertian tanda gejalanya apa, ya kan, akibatnya apa, kemudian ada teknik jelaskan pada keluarganya terkait caranya untuk mengatasi ansietas ini dengan relaksasi, distraksi, hipnotis 5 jari, dan spiritual. Lalu menjelaskan lingkungan yang terapeutik untuk keluarga. Tentunya lingkungan terapeutik ini adalah lingkungan untuk kesembuhan klien tentunya ya. Berdiskusi pada keluarga anggota yang berperan dalam merawat klien itu siapa. Pasti dalam satu keluarga ada salah satu yang dekat dengan klien ya. Nah, itu harapannya bisa membantu untuk kesembuhan klien. Lalu melibatkan pasien dalam kegiatan aktivitas keluarga biar kliennya itu lupa dengan kecemasannya itu tadi. Lalu memotivasi, melatih, membimbing, jangan lupa berikan pujian pada pasien ansietas ini. Lalu berikan
manfaat pelaksanaannya tuh kasih tahu pada pasien manfaatnya apa sih dengan memberikan motivasi itu apa sih. Nah, itu diberikan informasi kepada pasiennya. Lalu manfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan cara datang ke puskesmas yang ada poli jiwanya, memfollow up caranya agar pasiennya tidak terjadi kekambuhan lagi, menjelaskan cara memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia di masyarakat, puskesmas tadi, menjelaskan kemungkinan pasien relapse dan mencegah kekambuhan tentunya, mengidentifikasi tanda-tanda relapse atau rujukan. Oke. Itu tadi masalah kesehatan, resiko, gangguan jiwa, ansietas. Sekarang yang kedua ini ada asuhan keperawatan harga diri rendah situasional. Ya, mungkin ini kita juga pernah ya mengalaminya. Harga diri rendah situasional itu adalah evaluasi diri negatif yang berkembang sebagai respon terhadap hilangnya atau berubahnya perawatan diri terhadap diri seseorang yang sebelumnya mempunyai evaluasi diri positif. Jadi awalnya dia mempunyai pola pikir positif, tiba-tiba dia memiliki pola pikir yang negatif terhadap dirinya sendiri. Nah, berbagai masalah yang berkaitan tentang aspek seksual ini dapat diperoleh karena adanya gaya hidup, gambaran diri, hubungan dengan orang lain. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi seseorang ini mengalami yang namanya harga diri rendah situasional ini. Ya. Bisa karena pengalaman depresinya, cemasnya, marahnya. Nah, ini juga dapat mempengaruhinya ya. Lalu apa tanda gejalanya? Kalau pasien dengan harga diri rendah situasional, subjektifnya mengungkapkannya biasanya rasanya malu, bersalah. Mengungkapkan menjelek-jelekan diri sendiri nih. Nah, barangkali teman-teman pernah nih mengalami seperti ini. Mengungkapkan hal-hal yang negatif tentang dirinya sendiri. Dia merasa tidak berguna, tidak berdaya. Lalu kalau objektifnya apa? Biasanya kejadian menyalahkan diri secara episodik ya. Terus-terusan ya tentang masalah kehidupannya. Yang awalnya dia positif, dia menjelekkan dirinya secara pelan-pelan, secara episode. Hari ini gini ya, hari ini gini, aku nggak bisa ngapain gini, kayak gitu. Nah, biasanya pasien harga diri rendah situasional ini kesulitan dalam membuat keputusan. Nah, itu ya. Lalu masalah perawatan tentu saja adalah harga diri rendah situasional. Tindakan keperawatan pada klien harga diri dengan situasional ini ya, tentunya pasien mampu mengidentifikasi aspek positif tentang apa yang dimilikinya. Menetapkan atau memilih kegiatan yang sesuai kemampuannya apa. Melatih kegiatan yang sudah dipilih sesuai kemampuan, melakukan kegiatan yang sudah dilatih. Misalnya dia pintar menggambar. Kita tingkatkan. Oh, ternyata pintar gambar ya, suruh menggambar. Oh, selain menggambar apa lagi hal positif tentang dirinya Mbak? Misalnya masak, misalnya menyapu atau mengepel, suruh dia pilih. Kemudian kita latih salah satu kegiatan yang paling dia suka apa. Ini ya, mengidentifikasi kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien, diskusi terkait aspek positifnya tentang dirinya, lalu beri pujian. Jangan lupa orang-orang yang mengalami masalah resiko gangguan jiwa ini berikan pujian. Lalu kemudian membantu klien menilai kemampuannya, diskusi tentang kemampuannya, menguatkan terhadap kemampuan diri, ya, merespon kondusif, menjadi pendengar yang aktif dalam arti ya, bantu klien menetapkan kemampuan yang akan dilatih, berdiskusi, kegiatan yang dapat dilakukan, dipilih apa aja. Lalu bagaimana si pasien ini bisa melakukan kegiatannya secara mandiri? Nah, ini kita bantu. Seperti itu ya. Lalu jangan lupa berikan dukungan atau berikan pujian. Nah, kalau keluarga hampir sama ya. Mengenal masalah harga diri rendah situasional, keputusan merawat harga diri rendah situasional ini, merawat klien dengan harga diri situasional itu seperti apa, menciptakan lingkungan yang
nyaman bagi klien. Lalu jangan lupa kalau ada masalah yang sampai keluarganya tidak bisa menangani, bisa langsung memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dengan cara follow up agar tidak terjadi kekambuhan harga diri nasional ini. Tuh. Yang ketiga adalah asuhan perawatan klien dengan gangguan citra tubuh. Gangguan citra tubuh itu adalah perasaan tidak puas seseorang terhadap tubuhnya. Diakibatkan oleh perubahan struktural, ukuran, bentuk, ya, yang obesitas atau kurus. Nah, ini dia mengalami tidak puas terhadap tubuhnya. Tanda gejalanya apa? Subjektif, mengungkapkan perasaan adanya perubahan pandangan tentang tubuhnya. Penampilannya misalnya, mengungkapkan persepsi adanya perubahan pandangan tentang tubuhnya dan penampilannya. Tidak puas dengan hasil operasinya ya, anak Korea sekarang ya. Mengatakan merasa asing terhadap bagian tubuhnya yang hilang, misalnya habis operasi. Mengatakan perasaan negatif tentang tubuhnya. Khawatir adanya penolakan dari orang lain terhadap tubuhnya. Obesitas objektif perubahan dan hilangnya anggota tubuh, baik bentuk, struktur, dan fungsi. Misalnya habis operasi tadi ya. Menyembunyikan atau memamerkan bagian tubuh yang terganggu. Menolak melihat atau menyentuh bagian tubuh, aktivitas sosial menurun. Ini berhubungan dengan citra tubuh estetiknya ya. Diagnosanya adalah gangguan citra tubuh, ya ini tindakannya ya. Mengenal bagian tubuh yang terganggu, mengidentifikasi bagian tubuh yang berfungsi dan terganggu, mengafirmasi dan melatih bagian tubuh yang sehat, melatih bagian tubuh yang terganggu. Tindakannya ya, observasi terhadap perubahan bagian tubuhnya, diskusi kemampuan klien mengatasi masalah bagian tubuh, diskusi bagian tubuh yang terganggu itu apa, kemudian meningkatkan fungsi bagian tubuh yang sehat. Nah ini, berpikir positif. Tujuan keluarga mengenal masalah gangguan citra tubuhnya, tentunya mengetahui cara mengatasi masalah gangguan citra tubuh, merawat klien dengan gangguan citra tubuh, menyusun rencana tindakan untuk klien dengan gangguan citra tubuh. Ini tindakan keperawat keluarganya, menjelaskan pada keluarga tentang gangguan citra tubuhnya, mengatasi masalah gangguan citra tubuhnya, afirmasi, lalu menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan klien di rumah, memfasilitasi interaksi di rumah, melaksanakan kegiatan di rumah dan kegiatan sosial tentunya. Memberikan pujian, jangan lupa ya. Oke, baik, terima kasih. Sampai sini saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.